Manchester United perlahan bangkit berkat kerja keras Erik ten Hag yang selalu optimis dengan skuadnya. Setan Merah diprediksi akan semakin konsisten dengan masuknya Sir Jim Ratcliffe dalam direksi kepemilikan klub. Pebisnis asal Britania Raya ini berhasrat mengembalikan kejayaan Manchester United yang telah lama hilang. Cetak Gol coba merangkum rencana gila Manchester United setelah terpuruk sebagai berikut. Erik ten Hag yang bekerja keras. Manchester United menjalani kiprah buruk hingga pertengahan musim ini. Skuad The Red Devils harus terlempar dari persaingan gelar juara setelah meraih rentetan hasil negatif. Setan Merah tercatat sudah tumbang sebanyak 5 kali di Liga Inggris musim ini. Skuad asuhan Erik ten Hag juga terancam keluar dari persaingan fase grup Liga Champions. Setan Merah menduduki peringkat dasar klasemen di bawah Bayern Munchen, Galatasaray, dan FC Copenhagen. Ruud Gullit selaku pundit dari BeIN Sport mengecam kiprah The Red Devils. Pundit asal Belanda ini khawatir ten Hag akan segera didepak manajemen. Namun mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut berambisi membawa Setan Merah bangkit. Ten Hag meminta skuad asuhannya tetap bersatu di tengah periode krisis. Pelatih kelahiran Haksbergen ini sangat percaya performa impresif Setan Merah akan segera kembali. Dirinya tetap kerja keras melatih para punggawa The Red Devils menemukan performa terbaik. Hasilnya pemain seperti Harry Maguire dan Andre Onana kembali tampil apik. Tekad kuat ten Hag juga langsung dibuktikan ketika menghadapi Luton Town. The Red Devils menang tipis dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Victor Lindelof. Ten Hag mengaku senang dengan performa anak asuhnya kontra The Hatters. Mantan pelatih FC Utrecht ini masih optimis dengan peluang Setan Merah di Premier League. Dirinya yakin The Red Devils berada di posisi yang bagus di papan klasemen. Manchester United berada di peringkat 6 klasemen dengan terpaut 5 poin dari 4 besar. Berpeluang akhiri kekacauan. Manchester United diprediksi akan segera lepas dari cengkraman keluarga Glazers. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan akan segera menguasai 25% saham The Red Devils. Pemilik Ineos ini bertekad membawa ambisi serta rencana baru untuk Setan Merah. Ratcliffe siap mengucurkan $300 juta untuk merombak fasilitas The Red Devils. Hebatnya, dana fantastis tersebut bakal diambil dari kantong pribadinya. Ratcliffe berencana akan merenovasi Carrington Training Center yang menjadi markas latihan Setan Merah. Fasilitas Carrington dinilai sudah terlalu usang untuk klub sebesar Manchester United. Dirinya juga punya ambisi besar untuk memperbaiki Old Trafford. Markas Setan Merah ini mengalami banyak kerusakan karena jarang diurus keluarga Glazers. Ratcliffe sudah punya pengalaman membangun proyek infrastruktur bersama Ineos. Pendukung The Red Devils mulai antusias menatap era baru di bawah Ratcliffe. Mereka ingin segera melihat era kegelapan di bawah keluarga Glazers berakhir. Fans Setan Merah sudah lama membenci keluarga pebisnis asal Amerika Serikat ini. Keluarga Glazers dianggap nggak becus mengurus The Red Devils. Mereka juga selalu rakus menguras finansial Setan Merah hingga terlilit hutang senilai $650 juta. Keluarga Glazers bahkan juga nggak peduli dengan jasa legenda Setan Merah. Terbaru, Glazer nggak menunjukkan batang hidungnya saat pemakaman Sir Bobby Charlton. Padahal legenda Setan Merah ini punya jasa besar dalam sejarah kejayaan klub. Langsung rombak total skuad. Sir Jim Ratcliffe juga berambisi merombak komposisi skuad The Red Devils di bursa mendatang. Pemilik OGC Nice ini menilai banyak pemain yang harus segera ditendang dari Old Trafford. Pasalnya banyak punggawa Setan Merah yang tampil angin-anginan musim ini. Ratcliffe dirumorkan segera mendepak Casemiro, Antony, Jadon Sancho, dan Anthony Martial. Casemiro menjadi nama terdepan yang akan segera diusir. Ratcliffe dilaporkan kurang menyukai sang pemain yang dianggap sudah kehilangan masa keemasannya. Ratcliffe bahkan terkejut dengan keputusan manajemen menggait Casemiro dari Real Madrid. Padahal pemain asal Brazil ini sudah berusia 31 tahun. Pundit Talksport bernama Gabriel Agbonlahor bahkan mengecam performa buruk sang pemain. Dia menilai Casemiro menjadi titik terlemah Manchester United musim ini. Casemiro kabarnya sudah mendapatkan tawaran dari beberapa klub Arab Saudi.
Ratcliffe bakal melepas sang pemain untuk menambah dana perombakan skuad Setan Merah. Berikutnya, Antony juga berpeluang segera ditendang dari skuad The Red Devils. Pemain asal Brazil ini dianggap sebagai pembelian gagal Manchester United di era Ten Hag. Selanjutnya ada Jadon Sancho yang memang dipastikan bakal segera hengkang. Mantan pemain Borussia Dortmund ini akan dibuang setelah memancing konflik dengan Erik ten Hag. Juventus dikabarkan sangat berminat mendatangkan Sancho di bursa transfer musim dingin. Selain itu, Al-Ettifaq juga berhasrat menggait sang pemain dengan dana fantastis. Gak cuma merombak komposisi skuad, Ratcliffe juga berhasrat menata ulang jajaran direksi klub. Pria kelahiran Fellsworth ini akan memecat Richard Arnold, John Murtough, dan David Harrison. Sebagai gantinya, Ratcliffe berencana memboyong Paul Mitchell untuk mengisi jabatan direktur olahraga. Namun dirinya masih berhasrat mempertahankan beberapa pemain kunci. Ratcliffe enggan melepas pilar vital seperti Bruno Fernandes yang sempat ditawar klub Arab Saudi. Pemain berjuluk Magnifico ini dianggap sebagai aset penting di ruang ganti klub. Kembali akan menghambur-hamburkan uang. Di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe, Manchester United dilaporkan akan kembali menghambur-hamburkan uang. Saat ini sudah ada beberapa pemain kenamaan yang mulai dibidik. Bersumber dari media Daily Mail, Setan Merah akan memprioritaskan menggait beberapa penyerang, mulai dari Ivan Toney, Mehdi Taremi, hingga Victor Osimhen. Mehdi Taremi menjadi pemain yang paling mudah untuk diboyong ke Old Trafford, sebab kontraknya bersama FC Porto sendiri akan berakhir pada musim panas nanti. Manajemen Setan Merah terpana dengan performa Taremi yang mampu mencetak 83 gol dalam 160 laga. Berikutnya, Manchester United mengincar bomber Brentford yakni Ivan Toney. Pemain asal Inggris ini selalu dikaitkan akan meninggalkan Brentford di akhir musim. Toney mengatakan dirinya siap hengkang demi bisa mendapatkan karir yang cemerlang. Hanya saja Setan Merah harus siap merogoh kocek 100 juta pound sterling untuk menggaetnya. Kemudian The Red Devil juga mengincar Victor Osimhen yang menjadi andalan Napoli. Masa depan bomber asal Nigeria ini memang masih belum menemui kejelasan. Sebelumnya, Osimhen sendiri sempat terlibat cekcok dengan manajemen Partenope. Hal itu disebabkan saat admin media sosial Napoli melakukan ujaran rasis. Sama seperti Toney, Napoli membandrol mahal Osimhen dengan kisaran 110 juta pound sterling. Gak cuma mengincar penyerang handal, Manchester United juga berencana meremajakan skuad, termasuk mengincar Antonio Silva yang menjadi salah satu pemain kunci Benfica. Selain itu, beberapa gelandang muda pengganti Casemiro juga sudah mulai dibidik. Yusuf Fofana, Andre Trindade, Ezequiel Palacios, hingga Joao Neves masuk ke dalam radar. Sebelum itu, The Red Devil juga sempat dikaitkan menggait Toni Kroos dan Luka Modric. Hanya saja kedua pemain ini masih tetap setia membela Real Madrid hingga pensiun. Sir Jim Ratcliffe mengungkapkan jika transfer tersebut akan bisa mendongkrak performa Setan Merah. Sebelumnya dia sempat mengomentari transfer Manchester United yang dinilai aneh, sebab dirinya menilai manajemen selalu mendatangkan pemain yang gak sesuai kebutuhan. Sebut saja Angel Di Maria, Romelu Lukaku, Paul Pogba, hingga Jadon Sancho. Masih percaya dengan Erik ten Hag? Sejumlah pemain anyar tersebut dilaporkan masih akan dipimpin oleh Erik ten Hag. Sir Jim Ratcliffe masih percaya dengan kemampuan pelatih asal Belanda tersebut. Dalam wawancaranya bersama The Mirror, Ratcliffe sangat yakin ten Hag akan mengalami perkembangan. Miliarder asal Inggris itu siap membantu sang pelatih melakukan beberapa pembenahan. Salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur yang telah usang. Selain itu, Ratcliffe juga akan membantu ten Hag dalam menerapkan struktur yang tepat. Pernyataan ini mematahkan beberapa rumor yang sempat mencuat di beberapa media. Sebelumnya, Setan Merah akan mengganti ten Hag menyusul dengan performa buruk di awal musim. Saat itu, sejumlah pelatih beken sudah menjadi bidikan Setan Merah, mulai dari Zinedine Zidane sampai pelatih Sporting Lisbon yakni Ruben Amorim. Itulah ulasan rencana gila Manchester United setelah terpuruk. Bagaimana pendapatmu? Apakah Setan Merah bisa bangkit di bawah kepemilikan baru? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.